Untuk mendukung penulis jangan lupa tinggalkan komentar, like dan nyalakan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Episode 9, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Wanita itu sangat arogan, menatap Rahman, dan memberikan pilihan yang tidak masuk akal kepada pelayan itu. Pelayan wanita itu mulai sedikit ragu, tapi setelah ia melihat raut wajah wanita kaya itu, ia akhirnya menoleh ke arah Rahman dan menunjuk anak wanita itu. Mencoba berbohong, karena takut akan ancaman wanita tadi. Ia berkata, adik itu yang memilih ini terlebih dahulu. Lebih baik kalian memilih pakaian yang lain. Padahal Agnes yang melihat terlebih dahulu. Mengapa kamu bisa berbohong seperti itu? Jangan-jangan kamu mengira mereka lebih banyak uang jadi mereka adalah pelanggan, sedangkan kita bukan. Lisa memang adalah orang yang gegabah. Pelayan itu menaikkan sudut bibirnya dan berkata dengan cuek. Pelanggan juga harus dibagi tingkatnya. Mereka membeli 6 pakaian sekaligus, kalau kamu bisa melakukannya juga, tentu aku juga akan berdiri di pihakmu. Pelayan itu memberi pilihan kembali kepada Lisa, lagi pula telah melanggar kata-kata hatinya, jadi pelayan itu juga mulai terbuka. Lisa terlihat tidak memiliki kemampuan untuk membeli, bagaimana mungkin bisa dibanding dengan wanita kaya itu. Berdiri di pihak wanita kaya itu, ia bisa mendapat keuntungan yang lebih banyak. Wanita itu tertawa senang dan menyindir berkata, kalian dengar atau tidak? Aku bisa sekaligus membeli 6 pakaian, apakah kamu bisa? Tidak ada uang, tidak mengungkit banyak permintaan. Ingin mendapat pelayanan yang lebih banyak, lihat dulu dompet sendiri. Untuk apa banyak omong kosong dengan mereka, terlihat mereka sama sekali tidak sanggup untuk membeli, jadi sengaja datang untuk mencoba, ujar seorang pria dewasa yang merendahkan Rahman. Pelayan, dengar atau tidak? Mereka sama sekali tidak sanggup untuk membelinya. Seperti orang-orang yang sengaja memakai pakaian mahal untuk memuaskan jiwa mereka. Kalian seharusnya tidak membiarkan mereka masuk untuk mempengaruhi suasana hati pelanggan asli, ujar wanita kaya itu sambil tertawa dingin. Kamu, Lisa sangatlah kesal. Meskipun keluarganya tidak terhitung kaya, tapi tidak semiskin yang mereka kira tidak bisa membeli pakaian yang senilai beberapa juta. Wanita kaya ini begitu merendahkan orang-orang, bagaimana mungkin ia bisa menahannya? Tapi kalau mengingat ingin menekan kekuasaan mereka, setidaknya ia harus membeli 6 pakaian lebih untuk Kiki. 1-2 pakaian mungkin masih bisa dibeli olehnya. 6 set pakaian ke atas. Ia sungguh tidak sanggup untuk membelinya. Rudy sanggup untuk membelinya, tapi ia ingin melihat lelucon Rahman, jadi ia terus berdiri diam di samping. Untuk beberapa wanita yang lain juga persis dengan Lisa. Mereka masih sanggup membeli 1-2 set pakaian, sepertinya tidak mungkin untuk membeli lebih. Hal yang terpenting adalah mereka sengaja mencari masalah dengan Rahman, juga tidak berkaitan dengan mereka. Lisa berkata aku sudah bilang barang di sini sangat mahal, dan kamu sendiri tidak memiliki kemampuan seperti itu, masih saja ingin membawa Agnes ke tempat seperti ini. Sekarang lihatlah, kamu malukan. Lisa melampiaskan amarah kepada Rahman, setelah melihat pelayan itu sedang membungkus pakaian yang disukai Agnes. Baginya, kakak iparnya memang adalah orang yang tak berguna, merupakan tempat pelampiasan amarah. Tetapi Lisa kasihan kepada Agnes, yang tidak tahu apa-apa, dipermalukan di mall. Apakah aku sudah menyuruhmu untuk membungkusnya? Bahkan anakku belum mencobanya, untuk apa kamu membungkusnya? Ujar Rahman kepada pelayan tanpa mempedulikan Lisa. Tidak membahas tindakan wanita kaya itu terlebih dahulu, tapi sikap pelayan itu sungguh membuatnya merasa jijik. Apalagi Agnes menyukai pakaian itu. Sebagai seorang ayah yang memiliki kemampuan untuk memuaskan keinginan anak, ia tentu tidak akan membuat anaknya kecewa. Hah, kamu ingin mencoba lagi? Jangan-jangan kamu seperti apa yang dikatakan wanita itu, demi memuaskan jiwa, sengaja datang untuk mencoba. Pak, bukan aku ingin menceramahimu. Apakah kamu tidak takut dapat membawa pengaruh buruk untuk anakmu? Jika memang tidak mampu jangan memaksakan diri, pelayan itu menoleh menatap Rahman. Dari mana kamu melihat diriku tidak bisa membeli pakaian itu? Bukankah mereka hanya membeli 6 set pakaian? Apakah kamu begitu merendahkan kita? Rahman sudah agak kesal. Pria itu lanjut berkata kepada Rahman, bagaimana, anak muda? Kamu ingin bermain denganku? Pria dewasa itu menatap Rahman kesal. Melihat Rahman yang kesal, ia merasa sangat puas. Rahman menoleh dan menyipitkan matanya melihat pria dewasa itu. Oh, bagaimana kamu ingin bermain?
Lisa menarik tangan Agnes dan berkata, "Ayo, Agnes. Tante bawa kamu beli di toko lain. Kita beli 2 set. Biarkan ayahmu Rahman yang memalukan dirinya saja. Apakah ia tidak melihat kemampuannya? Sekarang tidak punya pekerjaan, dia mau beli pakai apa?" Sepasang suami istri ini terlihat kaya dan masih ingin bermain dengan mereka. Apa yang kamu gunakan untuk bermain dengan mereka? Bukankah ia bodoh? Benarkah, Tante? Mau belikan yang lebih bagus? Agnes menatap Lisa bahagia. Lisa mengangguk dan Agnes menarik tangan Rahman dan berkata, "Ayah, ayo kita pergi beli di toko lain dengan Tante." Meskipun Agnes tidak mengerti percakapan antar orang tua, tapi ia bisa merasakan bahwa mereka sedang bertengkar dengan ayahnya. "Kak Rahman, apakah kamu sungguh ingin membiarkan Agnes melihat dirimu dipermalukan? Kamu boleh dipermalukan, tapi kamu jangan membiarkan Agnes melihat adegan ini di hadapannya." Lisa seketika marah lagi, melihat Rahman yang begitu tekad. "Agnes menyukai pakaian ini. Kalau aku tidak bisa memuaskannya, bagaimana aku berhak menjadi ayahnya?" Rahman menggandeng tangan Agnes dan berkata kepada Lisa, "Apakah juga ingin membeli 6 set pakaian, seperti yang mereka ucap untuk membeli 6 set pakaian?" Padahal pelayan itu sudah menunjukkan maksudnya. "Apakah kamu tidak mengerti?" Lisa sungguh kesal. Kalau Rahman bukanlah kakak iparnya, ia tidak akan tinggal lama mempermalukan dirinya di tempat ini. Ia selalu merendahkan kakak iparnya dan merasa ia sama sekali tidak berusaha. Tapi bagaimanapun, kakaknya sudah menyukainya dan Agnes telah berusia 3 tahun, tentu Lisa tidak akan membiarkannya dipermalukan orang lain. "Anak muda, sebaiknya kamu dengar nasihat adik iparmu. Lebih baik menilai kemampuanmu terlebih dahulu. Kalau tidak setelah dipermalukan olehku, kamu tidak berani keluar." Pria dewasa itu sangat puas melihat Lisa yang ketakutan. "Benar, jangan memaksa diri kalau tidak ada kemampuan. Ada satu kalimat yang bilang bergaya kalau ada kemampuan. Kalau tidak ada berarti itu sungguh bodoh," ujar wanita kaya itu penuh sindiran. Ia menoleh lagi ke arah pelayan. Seperti orang yang memaksa diri, lebih baik diusir saja, agar tidak mempengaruhi suasana hati pelanggan. Pelayan itu mengangguk kepalanya dan berkata kepada Rahman, "Sebaiknya kalian cepat pergi. Jangan mengganggu pelanggan kami." "Agnes, apakah kamu menyukai pakaian di sini?" Rahman menoleh dan berkata lembut kepada putrinya. Rahman tidak peduli pelayan itu dan bertanya kepada anaknya. Agnes mengangguk. Rahman tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ayah belikan semuanya untukmu. Kamu setiap hari pakai pakaian yang berbeda." "Baik," ujar Agnes semangat. Lisa tercengang. Apakah Rahman sudah gila? Kakak iparnya ini sudah gila. Membeli semuanya. "Kamu kira dirimu adalah orang kaya?" ujar Lisa dengan sangat kesal kepada Rahman. "Kak Rahman, kalau kamu masih tidak ingin mendengar nasihatku, aku akan langsung menghubungi kakakku." Lisa sangatlah kesal dan segera mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi kakaknya. "Hebat juga kamu, anak muda. Aku memberikan nilai sempurna untuk dirimu. Oh iya? Kalau kamu sungguh bisa membeli seluruh pakaian di toko ini, aku akan berlutut untuk meminta maaf kepadamu." Pria dewasa itu terbahak-bahak setelah mengatakan itu. "Aku juga akan berlutut sambil menjilat sepatumu," ujar wanita kaya itu. Gaya pakaian Rahman ini terlihat sangat murah, pasti dia hanyalah karyawan biasa yang gajinya sangat sedikit. Bagaimana mungkin sepasang suami istri itu menganggapnya dengan serius? "Anak ini pandai dalam menggertak," ujar wanita itu. "Aku takut kalian berdua akan menangis." Rahman tertawa dingin, lalu menoleh ke arah pelayan wanita yang berambut pendek yang tidak berbicara sejak tadi. "Hitung total harga seluruh pakaian di toko kalian. Aku akan membeli semuanya," ujar Rahman. "Hah? Sungguh membeli semuanya?" Pelayan rambut pendek itu terkejut dan tak percaya kepada Rahman. "Aku telah menghitung semuanya, ditambah beberapa set pakaian yang dipilih nyonya itu, totalnya 104 juta rupiah. Maaf, Anda ingin membayar via tunai atau kredit?" Pelayan tadi itu meremehkan Rahman. Rahman menoleh ke arah pelayan berambut pendek. 104 juta. Pelayan itu menganggukkan kepalanya dan berkata iya Pak, lalu sedikit tersenyum kepada Rahman. "Baik, aku bayar via kartu, semuanya hitung," ujar Rahman dan berjalan menuju kasir. Pelayan berambut pendek itu baru tersadar kembali dan mengikuti jejaknya. Sial, apakah ia sungguh sanggup untuk membelinya? Sepasang suami istri ini tercengang. Anak muda ini sama sekali tidak terlihat seperti bisa menghabiskan ratusan juta untuk membeli pakaian.
Lisa dan teman-temannya juga membuka mata mereka besar. Tatapan Rahman yang pasti juga membuat mereka tidak tenang. Tuan, Anda membeli begitu banyak, aku bisa memberi diskon untukmu. Anda hanya perlu membayar 100 juta. Pelayan itu menahan semangat di dalam hatinya. Rahman mengangguk, tapi saat ia mengeluarkan dompetnya, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia meninggalkan kartu ATM utamanya di rumah. Oh Tuhan, tidak begitu sialkan. Bersambung. Pesan moral yang disampaikan dalam cerita ini adalah jangan sekali-kali mengambil keputusan, jangan menghakimi rumah tangga seseorang, sekalipun itu kakak atau adikmu. Selamat beraktivitas, jangan lupa bahagia.